Nah ini pendeta Sung, papanya John Sung, melahirkan John Sung sebagai pendeta paling berkuasa di sejarah Tiongkok dan sejarah Timur. Dia begitu berkuasa. Yang berzina maju depan, lutut bertobat. Semua yang berzina maju. Kuasanya besar sama itu. John Sung dipakai Tuhan luar biasa seperti Yohanes Pembaptis. Siapapun tidak berani di hadapan dia karena dia punya kuasa Tuhan begitu besar. John Sung pernah sekolah di Union Theological Seminary. Waktu dia sekolah di situ dia makin pelajari, makin dengar dosen, makin tidak beres. Ini orang tidak percaya selundup ke dalam gereja. Ini orang liberal, tidak percaya Allah Tritunggal, tidak percaya Yesus anak-anak, tidak percaya Yesus dilahirkan anak darah Maria. Ini sekolah teologi apa ini? Lalu dia mulai pergi mengikuti kebaktian Injili dan mulai menerima akan ajaran Alkitabiah. Akhirnya semua mengatakan, gila lu, zaman sekarang masih percaya Yesus dilahirkan anak darah Maria. Engkau orang gila, semua menghina dia, akhirnya lapor ke dosen-dosen menganggap ini pengacau. Ini mengacau, membawa kembali ajaran kuno kepada kekristenan modern. Maka mereka masukkan dia ke dalam tempat rumah sakit jiwa. Coba lihat, John Sung dimasukkan tempat sakit jiwa. What happened? Where are you, God, when people suffer? When your faithful servant persecuted, why didn't you help him? Where are you, God, at that time? Sama, John Sung masuk ke dalam rumah penjara orang gila di New York 193 hari. 6 bulan lebih 13 hari. Dan di situ dia tidak bisa baca buku, tidak bisa tulis surat, tidak ada pergaulan. Seperti orang gila. Orang dah gila masuk situ pun gila. Sebenarnya lihat orang gila, lu udah gila. Nah orang gila enggak, lu gila, lebih gila dong. Tapi waktu itu dia mau, oke Tuhan, inilah caramu melatih aku. Ini penjara menjadi sekolah teologiku. Dia membaca kitab suci dari huruf pertama sampai huruf akhir. Saben hari baca kitab suci. Setelah 193 hari dia dikeluarkan dari penjara, dia sudah baca 40 kali Alkitab. 40 kali dari huruf pertama Kejadian sampai Wahyu. Baca habis. Sesudah itu siap. Dia akan menjadi pengkhotbah yang penuh firman Tuhan. Tak habis-habis. Terus berkhotbah. Dia pulang ke Amerika, tidak lagi sekolah teologi. Dia pernah mendapat di Ohio University di Columbus Doctor of Kimia dengan kunci emas. Dia masukkan rektor kamarnya. 3 tahun saya mendapat doktor. Hah? 3 tahun? Orang lain yang Inggris jauh lebih baik dari kamu. 4 tahun tidak bisa. Ada yang 6 tahun. Hak apa 3 tahun? Pokoknya 3 tahun saya mau dapat gelar doktor. Dia ngotot, ngejar, saking pinternya. 3 tahun betul-betul dia dapat gelar doktor. Dan dapat nomor 1, juara pertama. Ini orang Tionghoa, orang Hinghua. Ya. Dia dapat juara summa cum laude. Dia dapat kunci emas. Dan dia sudah terlalu benci kepada dunia ini yang tidak mau Tuhan. Terlalu kecewa kepada teologi yang sudah lawan ajaran daripada yang benar. Di tengah-tengah kapal menuju pulang ke Tiongkok, dia lempar kunci itu ke laut. Dunia matilah dengan Kristus. Aku telah disalib. Dia pulang sampai di Tiongkok. Dia tidak mau diundang menjadi profesor di Beijing University. Dia menjadi penginjil di desa. Yesus mati bagimu. Kristus satu-satunya juru selamat. Dia menggempakan Tiongkok. Waktu dia tidak ada uang kalau menginjil, pergi ke sekolah mengajar kimia. Dia mengajar kimia, ini pengertian dunia. Dia mengajar kalimat pertama, kimia terbesar 5 roti 2 ikan bisa membuat dunia 5.000 orang kenyang. Kepala sekolah bilang, lu gila lu ya, itu kimia apa itu? Nah saudara, satu hari Andrew G yang menggerakkan saya menjadi hamba Tuhan datang ke Hinghua berkhotbah. Seorang pemuda maju ke depan, lutut di depan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Itu John Sung. Saudara-saudara, setelah itu dia 15 tahun melayani Tuhan. Umur 27 sampai 43. Di dalam 15 tahun melayani Tuhan, dia siang malam terus berkhotbah.
melintasi lebih dari 200 kota di 17-18 provinsi di Tiongkok terus siang malam. Satu hari khotbah 3 kali, 1 kali KKR 7 hari, 7 hari harus 21 kali dari Kejadian sampai Wahyu dia selesai baru dia pergi. Semua orang tutup pintu, yang mau dengar khotbah tidak lagi berdagang. Minggu itu khusus untuk dengar firman Tuhan. Dan John Sung sudah khotbah 8 tahun, dia keluar satu mulut, Tuhan mau saya menginjil lagi 7 tahun lalu panggil saya pulang. Betul, 7 tahun kemudian dia mati. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Kuasanya luar biasa besarnya. John Sung pernah ke Indonesia 2 atau 3 kali. Ada 5 anak perempuan semua bisu di Bogor. Ditumbuhi tangan semua sembuh. Dia diberikan kuasa luar biasa oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia setia sampai mati.